Di suatu tempat rahasia, mereka membaringkan Ki Gendeng. Dadanya dibalut cepat, tetapi darah terus merembes keluar. Mbok Serintil duduk di sampingnya, matanya merah basah. Nyai Lestari yang baru sadar duduk bersandar pada dinding. Nafasnya masih berat, tapi suaranya tegas saat ia mulai berbicara. 2 hari lagi, Adipati Anom akan datang. Biasanya, dia akan dikawal 3 jenderal iblis, termasuk Jenderal Iblis Sisik Api. Tapi setelah 1 hari, ia selalu mengunci diri di ruang inti untuk menstabilkan kios order ke-8-nya. Tubuhnya terlalu besar, energinya tidak stabil. Saat itulah dia paling lemah. Saat itulah juga kita akan mulai beraksi. Memandang Ki Gendeng yang sekarat, lalu menatap 4 master lainnya yang kini telah bebas. Baiklah, tujuan kita selanjutnya adalah Adipati Anom. Di luar gubuk itu, langit merah mulai bergoyang pelan, retakan dimensi mulai terlihat. Pulau terbang iblis ke-13 resmi berada di ambang kehancuran, dan di dalam gubuk kecil itu, 6 manusia yang satunya sekarat sedang menyiapkan langkah untuk membunuh makhluk terkuat kedua setelah Raja Iblis sendiri. 2 hari telah berlalu, suhu di tempat itu tidak pernah turun sejak ribuan tahun. Namun, 2 hari itu terasa jauh lebih menyesakkan daripada biasanya. Uap panas menyelimuti seluruh bidang kerja. Cahaya merah dari kolam lava yang membara memantulkan wajah para manusia yang bekerja paksa tanpa henti. Mereka tetap bekerja seperti biasa, memahat, menempa, mengukir raja. Tangan mereka berdarah, punggungnya penuh cambukan, tapi wajah mereka tetap datar. Mereka sudah terbiasa dengan rasa sakit. Mereka hidup di dalamnya. Kegaduhan di ruang perisai Nyai Lestari yang seharusnya menjadi mimpi buruk bagi para iblis ternyata tidak sampai ke telinga Jenderal Sisik Api. Mungkin karena perisai runtuh perlahan tanpa suara yang mencolok. Mungkin karena para komandan iblis yang mati sudah digantikan sebelum laporan naik ke atasan. Atau mungkin karena istana iblis ke-13 terlalu sibuk mempersiapkan ritual besar untuk Adipati Anom. Apapun alasannya, mereka hanya diberi waktu 2 hari. Dan di hari ketiga, udara tiba-tiba berubah lebih berat. Portal utama terbuka lebar di kejauhan. Cahaya merah pekat dari dalam pusaran kegelapan menyembur keluar. Energi kacau memukul tanah retak sampai sepanjang beberapa meter. Dari dalam kegelapan itu, sebuah sosok raksasa melangkah keluar. Tubuhnya lebih dari 4 meter. Kulit hitam mengkilap seperti obsidian yang meleleh. Tanduknya melengkung ke atas, panjangnya menyerupai sabit raksasa. Sayap tulang di punggungnya terbentang, memotong cahaya dan membuat bayangan raksasa di seluruh daratan. Adipati Anom yang berada di kios order ke-8, mantan manusia dan sekarang menjadi iblis sejati. Aura yang keluar darinya membuat tanah langsung pecah. Lava di sekitar menggelegak. Para budak langsung bersujud. Para jenderal iblis sekalipun menundukkan kepala tanpa berani menatap langsung. Ki Pinto melangkah maju, membawa gulungan raja yang sengaja ia rusak sedikit. Langkahnya goyah, wajahnya memerah karena panas dan ketegangan. Tuan Adipati, ada masalah kecil di inti gravitasi. Kami butuh petunjuk, Tuan. Adipati Anom menoleh, mata kuningnya menyala, pupil vertikal seperti ular. Tatapannya yang tidak lagi manusia, suaranya menggeram. Masalah kecil. Kalian ini sungguh tidak berguna. Hanya hal begini saja, kalian tidak mampu. Payah. Telapak tangan besar itu kemudian menghantam wajah Ki Pinto dengan pukulan datar. Ki Pinto terlempar 5 meter, menghantam dinding batu. Darah muncrat dari mulutnya dan hidung, tetapi ia masih bisa bertahan. Ia tergeletak lalu merangkak perlahan dan tetap menunduk. Adipati Anom menggeram kesal. Sayap tulangnya bergetar. Energi kios order ke-8 nampak tidak stabil. Dasar brengsek. Aku akan istirahat dulu. Setelah itu, aku sendiri yang akan menghukum kalian semua. Ia berjalan menuju menara inti tertinggi. 3 jenderal iblis mengawal, mengikuti di belakangnya. Pintu batu raksasa tertutup. Segel energi menyala, membungkus seluruh struktur ruangan. Dan malam pun tiba.
6 manusia berkumpul di bawah bayang-bayang pulau terbang yang melayang di atas kepala mereka. Suasana gelap tetapi dipenuhi kilatan merah dari retakan lava yang mengalir. Ki Gendeng, meskipun tubuhnya hampir rubuh, dadanya dibalut kain penuh darah kering. Tanah di bawah kakinya juga penuh bercak darah miliknya. Namun, ia tetap mengangkat wajahnya. Tori menatap menara inti. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, seperti ditikam dari dalam. Aku merasakan kejanggalan. Apakah ini akan baik-baik saja? Ki Karso menggeleng, wajahnya keras tanpa ragu. Dari awal memang tidak baik-baik saja, Nak Tori. Kita berada di markas para iblis. Kita sudah terlalu jauh. Kita tidak punya pilihan lagi selain bergerak. Keheningan tipis tercipta sebelum akhirnya mereka bergerak. Mereka menyelinap lewat terowongan bawah tanah yang sudah mereka siapkan selama 2 hari. Lorong itu sempit, berdebu, dengan suara batu runtuh dari waktu ke waktu. Nafas mereka terdengar jelas, teratur tapi tegang. Pintu segel inti mereka buka dengan raja pemurnian gabungan 5 master. Cahaya biru putih keluar dari tulisan-tulisan raja, memecah segel iblis yang selama ini tidak pernah bisa ditembus. Pintu terbuka perlahan. Di dalam, Adipati Anom berdiri tepat di tengah ruangan. Tubuhnya mengecil menjadi 3 meter, bentuk istirahat, tetapi matanya tetap menyala dengan ejekan yang menusuk. Kalian pikir aku tidak tahu sejak Nyai Lestari kembali, aku sudah mencium bau-bau pengkhianat. Di belakangnya, dari bayangan yang membeku, sosok lain muncul. Jenderal Sisik Api. Iblis itu sudah menunggu. Mereka masuk ke dalam perangkap. Pertempuran meledak seketika tanpa ada aba-aba. Ki Pinto, Ki Karso, Bos Serintil, dan Nyai Lestari langsung menyerbu Jenderal Sisik Api. Mereka tahu mereka tidak akan menang, tetapi itu tidak akan mengubah langkah mereka sedikit pun. Ki Gendeng meskipun sekarat mengangkat palu besarnya. Ki Pinto berteriak dengan nafas yang berat. Nak Tori, serahkan pada kami, Jenderal Iblis Sisik Api. Aku yakin kau bisa menangani Adipati Anom. Tori menjawab tanpa ragu. Baiklah, aku akan melakukannya. Tori melesat ke depan, berlari lurus ke arah Adipati Anom. Adipati Anom tertawa dengan keras. Chaos Order ke-7 berani menentangku. Tinju raksasanya menghantam udara, menciptakan gelombang tekanan yang memecah lantai. Tori menghindar, tubuhnya menunduk. Tombak di tangannya menusuk perut Adipati Anom, tapi hanya menggores kulit iblis itu. Kau terlalu lemah, manusia. Tori terus bergerak, menyerang, memutar, menukar posisi, berusaha mencari celah. Setiap pukulan Adipati meledakkan lantai seperti meteor menghantam. Di sekitar mereka, Ki Pinto kehilangan lengan kirinya ketika pedang Sisik Api menyabetnya. Nyai Lestari tertusuk di perut oleh duri energi, tetapi ia tetap berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. 5 Master Chaos Order ke-7 bertarung keras, memaksa diri mereka melawan Jenderal Iblis yang hampir tidak bisa dilukai sama sekali. Tori akhirnya melihatnya. Di dada Adipati Anom ada retakan kecil. Energi Chaos Order ke-8 bocor dari sana dalam bentuk cahaya merah keunguan. Itulah titik lemahnya. Tori mengambil ancang-ancang, matanya fokus. Ia mengumpulkan semua sisa energi di tubuhnya. Ketika Adipati membuka kedua tangannya untuk meninju, Tori melompat tinggi. Tombaknya menancap tepat di retakan itu. Tombak naga es, naga serangi. Es spiritual menyebar dari titik tusukan, mengurung tubuh Adipati Anom. Gerakannya terhenti sepersekian detik, cukup untuk satu serangan terakhir. Niating Sun Ajiku, Liang sabar. Cahaya putih membelah kegelapan. Tubuh Adipati Anom membengkak, kulitnya retak-retak. Cahaya putih keluar dari setiap celah. Adipati Anom berlutut, matanya kembali menjadi manusia selama 1 detik terakhir. Aku bebas. Terima kasih, anak muda. Tubuhnya langsung meledak.
Gelombang ledakan menghantam semua arah. Jenderal Sisik Api terlempar dan terluka parah. Ki Pinto, Ki Gendeng, Ki Karso, Mbok Serintil, dan Nyai Lestari meskipun penuh luka langsung mengepung Jenderal Iblis Sisik Api. Ki Gendeng tersenyum dengan lemah. Nah Tori, sekarang pergilah. Tori mengerutkan alis. Apa yang kau katakan, Ki? Ki Pinto menggeleng. Kami sudah siap mati sejak kami kembali menjadi manusia. Sekarang giliranmu nak Tori, hancurkan pulau terbang ini. Jangan biarkan pengorbanan kami sia-sia. Tori mencoba untuk bertahan. Ada apa dengan kalian? Kita masih bisa pergi bersama. Mbok Serintil tertawa kecil. Jalanmu masih panjang, Nak Tori. Kami sudah terlalu banyak melakukan dosa. Ki Karso mengangguk pelan. Itu benar. Kami tidak pantas untuk hidup lagi. Tapi untuk yang terakhir kalinya, kami akan bertarung sebagai manusia. Aku ucapkan terima kasih nak Tori. Sekarang pergilah. Jenderal Sisik Api kemudian mendesis marah. Apa kalian pikir bisa pergi dariku? Nyai Lestari membentangkan tangannya. Raja menyala dari kulitnya. Nak Tori, harapan manusia ada padamu. Aku yakin suatu saat kau akan menjadi pilar harapan semesta. Sekarang pergilah. Ki Pinto berteriak untuk terakhir kalinya. Tidak ada waktu lagi. Pergilah nak Tori. Kelima master menyerbu jenderal itu sekaligus. Benturan energi membuat ruangan langsung berguncang. Tori menatap mereka satu persatu. Wajahnya penuh konflik, penuh amarah, dan penuh hormat. Kemudian Tori berlari. Ia menembus lorong menuju inti pulau terbang. Di belakangnya, suara ledakan tidak berhenti. Teriakan para master, raungan para iblis, bunyi logam, suara itu bercampur. Tori akhirnya tiba. Ruangan inti terbuka. Bola energi chaos raksasa berputar di tengah ruangan sebesar rumah dan memancarkan dengungan berat yang menusuk telinga. Di luar ruangan, ribuan iblis sedang berkumpul. Tatapan mereka tajam. Mereka bersiap menyerbu kapan saja. Tori mengangkat wajah, menatap bola energi itu. Untuk kalian semuanya, para master hebat. Ia menancapkan tombaknya tepat di jantung pulau terbang iblis ke-13. 7 pusaka naga, bersatulah! Mudraga Naga Sona! 7 pusaka menyatu. Energi petir biru melonjak naik, membentuk palu besar transformasi terkuat dari Hatta Nagasona, yaitu Mudraga Nagasona, salah satu dari bentuk pusaka tertinggi. Tori kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Getaran dahsyat itu bukan hanya terdengar, tetapi terasa langsung menghantam dada setiap makhluk yang berada dalam radius ribuan meter. Lalu Mudraga Nagasona menghantam bola inti chaos raksasa tepat di tengah-tengah. Benturannya menimbulkan getaran ultrasonik yang membuat seluruh ruangan seperti ditekan dari segala arah. Bukan sebuah retakan, bukan sebuah ledakan, melainkan tertelan. Inti energi chaos itu yang biasanya memantulkan serangan apapun seperti tembok hidup, kini justru melunak seperti pusaran lumpur, gelap, dan menelan kepala palu itu ke dalam tubuhnya sendiri. Cahaya petir biru menyusup masuk, merambat seperti ular listrik raksasa yang bergerak liar yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian, gelombang energi itu menembus ke seluruh permukaan pulau terbang iblis ke-13. Struktur pulau yang tadinya stabil, kokoh bagaikan batu karang besar, kini bergetar seolah terdiri dari otot dan tulang. Permukaan tanah menggeliat, pilar-pilar energi hitam yang menumpang pulau dari dasar hingga langit tiba-tiba menggelembung. 4 pilar itu membengkak tanpa kendali, warna hitam pekatnya berubah menjadi biru keemasan. Dan ketika energi itu mencapai puncaknya, pilar-pilar itu menembakkan dorongan ke depan.
Pulau terbang iblis ke-13 melesat dengan kecepatan yang tidak wajar. Awan merah terbelah, garis api biru tercetak di angkasa sepanjang ratusan meter, meninggalkan efek panas yang bahkan menembus lapisan dimensi pulau itu sendiri. Tori terpental ke belakang tanpa bisa mengendalikan tubuhnya. Hantamannya ke dinding ruang inti menimbulkan dentuman yang keras. Darah memancar dari mulutnya. Tulang di bahu dan punggungnya terdengar berderit keras bagaikan kayu patah. Namun, meski tubuhnya porak-poranda, kedua matanya tetap terbuka lebar, penuh fokus dan kewaspadaan. Ia menatap bola inti yang berputar liar tepat di tengah ruangan. Perputarannya sekarang tidak stabil, jauh dari pola ritmis sebelum ia menghantamnya. Sekarang sudah saatnya kembali, tapi sepertinya masalah masih belum selesai. Tori berbisik dengan suara yang serak. Nafasnya naik turun, ia tersengal. Ia tahu apa yang baru saja terjadi bukanlah hasil yang sempurna. Ada efek samping, ada konsekuensi yang besar. Di luar ruangan inti, suara lari ratusan kaki terdengar seperti hujan batu yang menghantam logam. Mereka bukan manusia, mereka para manusia iblis. Budak yang telah terkontaminasi energi iblis tingkat tinggi. Mereka merasakan pulau bergerak. Mereka merasakan inti yang kacau, dan mereka tahu tujuan mereka. Pintu ruang inti jebol dari luar. Logam hitamnya terbang terpental bagaikan kertas yang dihantam badai. Ratusan pasang mata merah menyala, menatap masuk ke dalam ruangan. Nafas mereka berat dan kasar. Aura Chaos Order ke-6 menggumpal seperti asap hitam yang memenuhi koridor. Setiap makhluk itu menggeram serempak. Manusia, budak yang mengkhianati Tuhan. Bunuh dia! Koridor langsung berubah menjadi lorong kematian. Tori berdiri perlahan, lututnya bergetar setiap kali ia menekan tanah. Tangan kanannya masih mencengkeram palu naga itu yang masih bergetar. Darah menetes dari bibirnya, jatuh ke lantai yang sekarang miring 45 derajat karena pulau iblis itu melesat sangat cepat. Tori, suaranya tenang, tapi matanya sudah semakin liar. Maaf, aku tidak punya tenaga lagi untuk menyelamatkan kalian semuanya. Jadi, aku hanya bisa antar kalian semuanya dalam kematian yang layak. Tori kemudian melangkah maju. Langkah pertamanya seakan menghentikan waktu. Petir biru menyambar dari palu, membelah 5 iblis paling terdepan. Tubuh mereka terputus bersamaan, lalu menguap menjadi abu hitam. Ratusan lainnya tidak berhenti. Mereka memanjat dinding dan langit-langit seperti serangga. Mereka melompat, merangkak, berteriak, bergerak liar tanpa pola. Tori kemudian memutar tubuhnya. Ayunan horizontal palu naga itu memicu gelombang petir biru sepanjang 100 meter. Puluhan tubuh iblis terpelanting, terbelah, terbakar, menabrak dinding dengan suara daging dan tulang yang remuk. Seseorang prajurit bertanduk iblis melompat dari atas. Cakarnya terarah tepat ke leher Tori. Tori hanya sempat menunduk setengah. Lalu, palu itu menghantam kepala iblis itu hingga hancur berantakan. 3 iblis lainnya menyerang dari belakang. Mereka menusukkan tombak secara bersamaan. Ketika tombak itu menembus kulit dan daging Tori, bahu kiri sobek, lutut kanan tertembus, dan pinggangnya terkoyak. Tori menggeram, tubuhnya berputar paksa. Sialan, rasakan ini! 3 iblis itu langsung terpental, terbakar hangus, dan menabrak puluhan iblis di belakang mereka. Pulau terus melesat. Di luar terdengar dentuman besar. Sayap kiri pulau menabrak gunung iblis raksasa. Dentumannya mendorong ribuan iblis terbang hancur berhamburan. Lava dan serpian batu berterbangan masuk melalui celah-celah pulau seperti hujan panas. Para iblis di dalam ruang inti makin brutal. Tori semakin melambat, gerakannya tersendat, namun sorot matanya tidak padam. Ia melompat ke tengah kerumunan terbesar. Mudraga, naga sana, gerbang ketiga, naga murka langit. Petir biru kemasan naik membentuk naga raksasa yang mengaum tanpa suara. Naga itu menghantam lantai. Gelombang kejut menyebar dari pusat. Setiap makhluk yang tersentuh berubah menjadi abu dalam hitungan detik.
Ratusan iblis terangkat ke udara, lalu runtuh sebagai abu hitam. Setelah hening singkat, Tori berdiri di tengah lautan abu dan potongan tubuh. Nafasnya sangat cepat dan terputus-putus. Luka-luka di tubuhnya mengucur darah tanpa henti. 10 iblis terakhir muncul. Mereka adalah yang terkuat. Langkah mereka berat, stabil, dan pekat dengan aura pembunuh. Tori menatap mereka dengan senyuman kecil meskipun wajahnya berlumuran darah. Kalian seharusnya masih bisa berguna untuk umat manusia. Tapi maafkan aku, kalian harus mati. Tori menancapkan palu ke lantai. Sekali lagi petir biru menjalar bagaikan akar pohon menuju ke arah para 10 iblis itu. Mereka menjerit keras, tubuh mereka membeku, gosong dari dalam, lalu roboh satu persatu. Lalu Tori tertunduk dengan keras. Mudraga Nagasona berubah kembali menjadi tombak naga emas, lalu menghilang secara perlahan. Langit-langit ruangan inti mulai retak. Pulau masih melesat tanpa kendali, menabrak apapun di jalurnya. Darah mengalir dari ratusan luka, dan penglihatan Tori semakin kabur. Tori berbisik dengan suara yang pecah. Ki Pinto, Mbok Serimpil, Ki Gendeng, Ki Karso, Nyai Lestari. Aku sudah mengantar semuanya ke pintu keluar neraka. Sekarang tunggu aku di sana. Tubuhnya langsung tersungkur ke lantai. Pulau terbang iblis ke-13 terus melaju jauh, meninggalkan jejak api biru dan abu hitam sepanjang ribuan kilometer. Di dalamnya tidak ada lagi yang bernafas, hanya Tori yang tergeletak di tengah mayat para iblis, dengan tombak emas di sampingnya yang masih berpendar dengan lemah. Dan di luar sana, langit alam iblis mulai bergejolak. Kegelapan menyelimuti segalanya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, bahkan hembusan energi sekalipun berasa berhenti. Ruang inti pulau iblis ke-13 yang sebelumnya bergetar kini seperti membeku. Namun tetap miring karena pulau itu terus melaju secara liar. Tori sudah tidak lagi bergerak di lantai ruang inti yang retak. Darahnya mengalir lambat, sebagian membeku akibat suhu dingin yang muncul dari reaksi energi iblis yang sangat kacau. Nafasnya tinggal helaan kecil yang hampir tidak terdeteksi. Setiap tarikan nafas seolah melukai paru-parunya. Namun ia masih tetap bernafas. Di dalam lautan jiwanya yang kini berupa hamparan kegelapan penuh tekanan, Tori masih berdiri tegak meskipun tubuh spiritualnya goyah dengan wajahnya yang pucat seperti kertas. Matanya belum padam. Ia memaksa dirinya tetap sadar karena satu hal, ia belum boleh mati. Troy, ambil alih tubuhku sekarang. Aku sudah tidak punya tenaga lagi. Seketika dari bayangan hitam pekat di belakangnya muncul kilauan kemerahan. Sosok berambut hitam panjang melangkah keluar. Aura emosinya santai, namun matanya tajam dan penuh perhitungan. Troy menguap singkat, tetapi tatapannya langsung terarah di kejauhan, melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ah, sial. Pas bagian paling susah, malah aku yang kau suruh kerja. Di balik portal itu ada 2 jenderal iblis kelas atas bocah. Kau pikir aku bisa melawannya? Satu saja sudah bikin kau babak belur. Bukan berarti aku tidak bisa kabur, tapi seorang dewa iblis sepertiku lari. Itu memalukan. Nada suaranya datar, tapi getaran kecil muncul di sekitar mereka. Lautan jiwa Tori ikut bergetar, seperti merespon kekesalan Troy. Di kejauhan, suara portal berdentum. Efek energinya terdengar seperti benturan besi raksasa. Tidak ada pilihan lain, Troy. Dan pulau ini memang sengaja diarahkan ke portal itu. Para master sudah merencanakannya semuanya agar aku bisa pergi. Mereka mengorbankan segalanya, bahkan nyawa mereka yang baru saja kembali menjadi manusia, supaya kita bisa keluar dari neraka ini. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Troy memasukkan kedua tangannya ke saku celana yang tidak benar-benar ada di dunia fisik itu. Lalu ia mendengus. Ia nampak kesal tetapi tidak menolak. Sorotan matanya mengarah ke atas ke
ke arah cahaya samar yang menunjukkan posisi portal. Sebenarnya aku sangat malas jika harus melakukan sesuatu yang merepotkan. Kau tahu bukan, kenapa aku tidak pernah mengeluarkan kekuatan penuhku? Ya, itu karena tubuh dan jiwamu tidak akan mampu menahannya dan akan langsung meledak menjadi debu. Aku cuma bisa memakai 30% dari kekuatan asliku. Itu pun sudah setara dengan Chaos Order ke-7 puncak. Lebih dari itu, kau pasti akan mati. Aku juga ikut lenyap. Jadi pada dasarnya, saat aku mengambil alih jiwa dan tubuhmu, aku hanya bisa menyesuaikan saja bocah. Justru karena itu Troy, kau sudah lama berada di puncak kekuatanmu bukan? Aku percayakan ini padamu. Setidaknya, aku sudah habisi semua manusia iblis di pulau ini. Tugasku selesai, dan sekarang giliranmu. Aku tahu, kau pasti punya cara untuk lolos. Sialan kau bocah. Kenapa saat enak-enak kau tidak mau gantian? Giliran pahit seperti ini, aku yang bertindak, brengsek. Tidak ada pilihan lain. Baiklah, ikut aku bocah. Kemana Troy? Apa yang kau sembunyikan? Tidak perlu cerewet, ikuti saja aku. Akan aku tunjukkan sesuatu yang bagus. Ada satu tempat di kedalaman jiwamu yang belum pernah kau lihat. Tori terpaku sejenak, kemudian mengikuti. Lautan jiwanya berubah dengan cepat. Tanah hitam di bawah kaki mereka amblas seperti pasir yang disedot ke bawah. Dan dalam sekejap, mereka berada di atas permukaan samudera hitam yang luas, yang nampak tidak memiliki ujung. Ombak tidak bergerak, seolah waktu itu berhenti. Di tengahnya, berdiri sebuah gunung es raksasa. Bentuknya seperti kristal raksasa yang tidak stabil. Puncaknya menyentuh langit jiwa yang gelap. Permukaannya memancarkan cahaya biru, dingin, yang menusuk hingga ke tulang. Membuat seluruh tempat itu terasa seperti laboratorium eksperimen energi yang kuno. Troy melangkah tanpa ragu, seolah sudah hafal jalur tersebut. Tori mengikuti meskipun tatapannya bingung. Suara langkah mereka bergema seperti turun ke fasilitas bawah tanah. Semakin dalam mereka memasuki gua es itu, suhu semakin jatuh. Nafas mereka membuat batu kristal kecil yang langsung jatuh seperti serpihan kaca. Dinding es memantulkan bayangan mereka secara terdistorsi, seolah menilai siapa yang tengah masuk. Tiba di ujung gua, udara langsung hening total. Di sana tergantung sosok tubuh. Tubuh itu berada di tempat tengah ruangan, melayang tanpa penggerak, dibelenggu rantai es transparan yang berpendar. Setiap lantai bergetar pelan, mengeluarkan suara halus namun penuh tekanan. Tubuh itu nampak seperti manusia, namun jelas bukan manusia biasa. Tingginya sempurna, struktur tubuhnya proporsional, otot halus tetapi kuat, telinga panjang seperti makhluk ras tinggi, dan rambut panjang perak menjuntai hingga ke pinggang. Wajahnya sangat mirip dengan Tori, tapi garis wajahnya lebih tegas, lebih simetris, dan memiliki aura seperti makhluk bangsawan. Tidak ada luka, tidak ada kotoran, seperti patung hidup yang hanya tertidur. Tepat di dadanya ada tato merah darah berbentuk simbol kuno, dan tato itu membentuk satu kata, Troy. Tori kemudian berhenti, matanya membesar, nafasnya patah-patah. Seluruh dunia jiwanya bergetar seperti tersambar petir internal. Ini tubuh siapa, Troy? Troy berjalan, berdiri tepat di samping tubuh itu. Ia tidak langsung menjawab, memandang tubuh itu seperti seseorang memandang sesuatu yang pernah ia benci sekaligus ia hormati. Kemudian, ia menatap Tori dan tersenyum tipis. Bagaimana? Luar biasa bukan, bocah? Setelah itu, ia menatap tubuh tersebut kembali. Ekspresinya berubah menjadi serius, tanpa nada bercanda. Sebenarnya, aku tidak ingin mengeluarkannya terlalu cepat. Tapi saat ini sepertinya sudah saatnya. Tiba-tiba, seluruh tempat itu bergetar. Getaran keras dari luar kesadaran mengguncang, seolah pulau iblis menghantam sesuatu dengan kecepatan ekstrim. Portal sudah sangat dekat, dan di balik portal itu, dua jenderal iblis kelas atas menunggu dengan kekuatan penuh. Di dalam gua es itu, tato berwarna merah pada dada tubuh misterius itu kemudian berdenyut lebih cepat. Rantai es yang telah membelenggunya mulai bergetar. Suara retakan muncul. Es di sekitar tubuh itu pecah sedikit demi sedikit.
Tori terpaku. Ia tidak mengerti. Kebingungan dahsyat jelas melanda dirinya. Troy menatapnya datar. Apapun yang kau pikirkan bocah, dunia yang kau tahu tidak seperti yang kau pikirkan. Banyak hal, jutaan misteri yang belum kau ketahui. Dan salah satu misteri terhebat adalah di hadapanmu ini bocah. Tori hanya menatap tubuh itu. Matanya gemetar. Di luar sana, portal terbuka penuh. Dan di dalam kesadaran spiritualnya, sesuatu baru saja terbangun. Namun pertanyaan masih menggantung. Dan jawabannya masih belum diketahui. Milik siapa tubuh itu sebenarnya? Gua besar itu menggema dengan hawa dingin yang menusuk. Seolah permukaan dindingnya menyimpan sisa kematian yang membeku di dalamnya. Kabut tipis melayang di lantai batu. Setiap langkah yang diambil Tori meninggalkan jejak suara yang halus, membuat suasana semakin berat. Di tengah ruangan, tubuh itu masih tergantung dan terikat rantai es berpendar seperti struktur kristal raksasa. Tubuh itu tidak bergerak, tapi aura tekanannya menahan pernafasan seperti beban yang tidak terlihat. Tori menatap tubuh yang tergantung itu dengan mata melebar. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Rantai es yang berpendar pelan seolah menjaga rahasia yang terlalu berat untuk dibuka. Apakah itu? Itu tubuh aslimu, Troy? Kenapa? Rasanya seperti melihat bayanganku sendiri. Tapi itu bukanlah sosok manusia. Sebenarnya, apa itu Troy? Troy berdiri di sampingnya. Tangannya menyentuh permukaan es dingin itu dengan perlahan. Suaranya terdengar stabil, tegas, tanpa sedikit pun nada bercanda. Sesuatu dalam tatapan keemasannya kali ini menunjukkan keseriusan yang penuh. Bukan, ini bukanlah tubuh asliku bocah. Ini tubuh salah satu inangku dari dunia yang sulit aku menjelaskannya. Intinya, sosok itu adalah ras bunian gelap. Dari semua inang yang pernah aku kendalikan, manusia, iblis, bahkan dewa kecil sekalipun, jiwa dan tubuh bunian gelap ini yang paling kuat. Ia bisa menahan kekuatanku meski tidak sepenuhnya, tapi jauh lebih baik daripada jiwa dan tubuhmu yang sekarang. Cuma satu masalah, tubuh ini kekurangan energi spiritual. Ia seperti mesin tanpa bahan bakar. Ya, itu sudah pasti. Tidak mungkin tubuh aslimu setampan ini, Troy. Bocah, tubuh asliku jauh lebih tampan. Jangan kau kira aku iblis, wajahku menyeramkan. Sudah terbukti bahwa istriku lebih dari 100. Itu karena ketampananku. Tori memandangnya sebentar, kemudian kembali fokus pada tubuh bunian gelap itu. Ia menelan ludah, menyadari bahwa keputusan yang diambil sebentar lagi mungkin akan beresiko besar. Troy, jadi apakah kau ingin pakai tubuh itu sekarang? Dan aku, apa peranku? Aku akan pindah ke tubuh ini bocah. Dan kau akan menjadi pemasok energi spiritualnya. Jiwa kita akan terhubung sementara. Kau akan menyuplai kekuatan dari dalam. Aku akan kendalikan dari luar. Dengan itu, aku bisa mengeluarkan kekuatan yang setara Chaos Order ke-8 puncak. Cukup untuk menghancurkan 2 jenderal iblis di balik portal itu. Baiklah, mari kita lakukan, Troy. Troy kemudian mengulurkan tangan kanannya. Cahaya emas menyala dari telapaknya dan menembus lapisan es itu. Rantai es mulai retak dari bagian tengah. Pecahan kecil melayang dan jatuh. Satu persatu, rantai es pecah dan meluruh. Tubuh bunian gelap itu jatuh di ketinggian beberapa meter. Namun, tubuh itu tidak ambruk. Ia bangkit seketika. Mata biru dinginnya menyala. Ototnya merapat. Tato merah di dadanya berkedut seperti pembuluh hidup. Jiwa Troy kemudian bergerak seperti angin kencang, menyelinap masuk ke tubuh itu. Getaran hebat langsung terdengar. Dalam detik itu, seluruh ruangan tersedot ke dalam keheningan. Tubuh itu kembali normal. Troy sudah menyatu di dalamnya. Troy kemudian menarik nafas pertama dari tubuh bunian gelap itu. Suara nafasnya dalam dan stabil. Lalu, di luar kesadaran spiritual Tori, pulau terbang iblis 13 semakin dekat ke raksasa portal merah pekat. Angin deras menyapu seluruh permukaan pulau seperti badai. Portal raksasa terbuka lebar. Energi merah pekat memancar seperti fluida panas. Pulau itu langsung menembus portal. Benturan antar pulau dan 2 jenderal iblis di luar portal terdengar bagaikan meteor menghantam permukaan logam raksasa.
Tubuh Tori yang lemas terlempar akibat benturan. Namun, sebelum ia jatuh ke jurang dimensi, sebuah jubah hitam panjang berkibar. Sosok bunian gelap yang kini dikendalikan Troy melesat dari kegelapan. Rambutnya keperakan, matanya biru, dingin, menyala seperti bilah es. Auranya menekan bagaikan gelombang energi yang tidak stabil. Akhirnya, perasaan yang menyenangkan ini, waktunya bermain-main. Dua jenderal iblis bangkit dari reruntuhan pulau yang hancur. Mereka berdiri masing-masing dengan bentuk fisik yang masif. Jenderal api neraka, tubuhnya bagaikan mahma hidup, tanduk api dan nafasnya mengeluarkan serpihan bara. Jenderal sisik baja, tubuhnya penuh sisik logam, wajahnya kaku. Jenderal api neraka berkata, Manusia, atau apapun kau, berani-beraninya mengacau di pusat wilayah kami. Kau ingin mati seperti apa? Kau tidak akan mati dengan tenang. kurang ajar, satu-satunya aset kita hancur karenanya. Troy perlahan mengangkat tangan kanannya. Pedang iblis muncul dari kegelapan. Bilahnya hitam dengan garis merah yang berdenyut. Ya. Dua iblis kecil berani mengancam raja ini. Majulah kalian. Dasar besar mulut, mati kau! Jenderal api melompat tinggi. Tinjunya berubah menjadi bola magma yang besar. Bola itu melesat ke arah Troy. Troy tidak bergeser sedikit pun. Sedikit ayunan pedangnya pelan, tetapi kecepatannya tidak terlihat. Bola magma itu langsung terbelah dua dan kemudian padam. Jenderal api menggeram marah dan ia melompat sekali lagi. Cakar apinya siap untuk merobek dada Troy. Dentuman keras memantul, membuat retakan kecil pada dimensi di belakang mereka. Meskipun aku hanya memiliki kemampuan di peringkat 8, sama seperti kalian, tapi pengalaman yang membedakan. Jenderal iblis baja menyelinap di belakangnya. Pedangnya mengarah ke punggung Troy. Troy kemudian menangkis tanpa menoleh. Pedang baja itu langsung retak. Bagus, lebih baik kalian menyerang bersama. Jangan buat aku bosan. Kedua jenderal iblis itu langsung menyerang serentak. Serangan api dan baja menyatu dan ledakan terus terjadi. Troy akhirnya mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Aura Chaos Order ke-8 puncak menyembur bagaikan tekanan gravitasi. Pedang Dewa Iblis. Gelombang hitam emas menghancurkan serangan lawan. Jenderal api langsung terbelah dari bahu ke pinggang. Tubuhnya jatuh ke bawah dan langsung lenyap. Jenderal baja terpental jauh. Sisik-sisiknya mulai rontok. Ia langsung menggeram. Kau bukan manusia. Ini adalah energi iblis. Siapa kau sebenarnya? Troy berjalan pelan, menepuk debu kecil di jubahnya. Aku. Kalian para iblis kecil tidak layak untuk mengetahui namaku. Jenderal iblis baja menyerang untuk terakhir kalinya. Seluruh sisiknya berubah menjadi duri. Baiklah, rasakan ini! Tori memutar pedangnya, kemudian menusuk tepat di jantungnya. Jenderal iblis baja langsung meledak, kemudian lenyap begitu saja. Namun, dari portal belakang, lebih banyak iblis bermunculan. 7 jenderal iblis muncul, dipimpin oleh jenderal iblis Goba. Tubuhnya besar, kulitnya hitam, matanya merah seperti sensor. Jenderal iblis Goba berkata, Kurang ajar. Aku tidak menyangka kau akan membuat kekacauan sebesar ini. Kau tidak akan lolos. Troy membuka kedua lengannya sambil tersenyum lebar. Ini akan menyenangkan. Majulah kalian semuanya. Tanah dimensi berguncang keras. Aura Troy meningkat drastis. Tubuh bunian gelap itu mulai mengeluarkan kilatan hitam emas yang liar. Troy siap untuk mengamuk. Tawa Troy mengguncang udara
bagaikan suara besi besar yang digiling. Tawa itu bukanlah sekedar gema, melainkan tekanan yang memukul seluruh struktur dimensi. Tanah retak, udara bergetar, dan reruntuhan pulau terbang iblis ke-13 pecah di beberapa titik. Tubuh bunian gelap yang ia kendalikan berdiri tegap di puncak puing batu yang mengambang tidak stabil. Jubah hitamnya berkibar liar meski tidak ada angin yang jelas, seolah jubah itu bergerak mengikuti detak amarah dimensi. Rambut peraknya melambai naik turun seperti dentuman energi. Mata biru dinginnya menyala, bukan sekedar cahaya, tapi dua titik tekanan energi yang siap meledak kapan saja. Di depannya, 7 jenderal iblis sudah membentuk lingkaran mengunci posisi. Formasi mereka sangat terlatih. Jarak antara mereka tepat, tidak memberi celah sedikit pun. Setiap langkah mereka menekan ruang, membuat dimensi seakan mengkerut. Di belakang garis utama, jenderal iblis sisik api berdiri tegap, tubuhnya memancarkan panas tinggi. Sisik merah besinya bergetar seolah mau meledak. Suara geramannya rendah namun dalam, bagaikan suara gunung berapi yang sedang membuka retakan. Namun, sosok yang paling mencolok adalah Jenderal Iblis Goba. Jenderal Iblis dengan tubuh sebesar gunung. Jenderal Iblis Goba mengangkat tangan kanannya. Kau makhluk aneh. Kau bukan manusia, bukan pula seperti iblis. Kau berani menghancurkan aset kami dan membunuh 2 jenderal terbaikku. Siapa kau sebenarnya? Jawab, atau kami akan merobek tubuhmu hingga menjadi daging cincang. Troy tidak segera menjawab. Ia memutar pedang iblisnya dengan satu tangan. Bila hitam merah itu berputar cepat, pedang itu memotong udara. Troy kemudian mengangkat dagu sedikit, senyumnya melebar pelan. Aku? Kau tanya siapa aku? Kalian para iblis kecil, bahkan tidak layak untuk mendengar namaku. Tapi baiklah, aku sedang dalam kondisi senang. Suatu kehormatan bagi kalian mengetahui siapa aku. Aku adalah Troy, sang dewa iblis yang pernah menguasai 12 dimensi sebelum kalian lahir. Sekarang, majulah. Aku bosan dengan obrolan. Apa kalian takut? Kalau begitu, biar aku tegaskan. Jika kalian sungguh iblis sejati, ayo duel 1 lawan 1. Siapa yang berani maju duluan? Aku berjanji akan membunuh kalian dengan gaya yang indah. Para jenderal iblis saling melirik. Suara gesekan armor, gesekan cakar, dan letupan energi mengisi keheningan. Mereka tidak percaya dengan kesombongan terang-terangan itu, tapi tekanan aura Troy membuat mereka tidak meremehkan. Satu di antara mereka, jenderal iblis dengan cakar bayang, mulai melangkah maju dengan gerakan meluncur. Tubuhnya ramping dan panjang, bagaikan bayangan panjang yang menempel pada wujud fisik. Cakarnya besar, hitam mengkilap, setiap kali menggores udara selalu meninggalkan retakan dimensi tipis. Kurang ajar. Aku akan maju duluan, Goba. Biarkan aku merobek mulut makhluk ini. Baiklah, tapi jangan anggap remeh. Habisi dia dengan cepat. Tenang saja, aku akan membunuhnya. Cakar bayang langsung melesat. Tubuhnya berubah kabur seperti asap hitam yang padat. Serangannya datang dari segala sudut, menciptakan ilusi serangan ganda di depan, belakang, kiri, dan kanan sekaligus. Serangannya tepat, presisi, dan sangat cepat. Troy mengikuti seluruh gerakannya tanpa menggerakkan kepala, hanya bola matanya yang bergerak dengan cepat. Hehehe, bagus. Sayang sekali kalian bodoh. Troy mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah. Benturan pertama menggetarkan semua permukaan tanah di sekitar mereka. Percikan hitam emas berhamburan, membentuk spiral kecil sebelum menghilang. Cakar bayang terpental 3 langkah, kedua kakinya menggores tanah sebelum ia terdorong mundur. Namun, ia tidak berhenti. Ia berubah kembali menjadi kabut hitam, lalu muncul tepat di belakang Troy. Cakarnya menyambar punggung Troy dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Troy memutar tubuhnya. Pedang iblisnya menangkis, lalu menyambar balik. Bila hitam itu langsung menggores tangan cakar bayang. Asap hitam keluar dari luka itu, seolah energi iblisnya sendiri ikut terbakar. Cakar bayang mengumpulkan kekuatan, tubuhnya mendadak membelok menjadi 4 wujud sekaligus. Klon bayangan tercipta dan menyebar mengelilingi Troy. Keempat klon menyerang bersamaan,
Troy hanya mengangkat satu alisnya. Ilusi yang bagus, tapi ini hanyalah mainan anak-anak bagiku. Troy kemudian menusukkan pedangnya ke tanah. Gelombang energi hitam langsung meledak. Klon-klon bayangan langsung terurai dan langsung tersapu. Kemudian Troy melompat, gerakannya cepat dan lurus. Bilah pedangnya langsung menembus dada Cakar Bayang, membelahnya hingga perut. Tubuhnya terbelah dua, lalu luruh menjadi abu. Tidak mungkin. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi partikel dan hilang. Para jenderal iblis lain menggeram keras. Mereka tidak hanya terpancing emosi, tapi juga menyadari ancaman nyata. Namun, Troy menepuk-nepuk jubahnya dengan santai. Siapa lagi selanjutnya? Ayo, jangan buang waktu lagi, majulah! Dua jenderal lain langsung maju tanpa aba-aba. Troy menunduk sedikit menghindari semburan kabut racun. Troy bergerak maju, pedang yang langsung menusuk salah satu jenderal iblis. Tanpa memberi waktu jeda, salah satu jenderal iblis melompat turun dari atas. Petir hitam menyambar, menghantam area sekitar Troy. Troy menahan dengan pedangnya. Ia menyerap energi petir itu, lalu memantulkannya kembali. Tubuhnya meledak dan langsung menjadi serpihan hitam. Troy mulai terlihat kelelahan, nafasnya mulai terdengar kasar. Tubuh bunian gelap yang ia kendalikan mengeluarkan getaran aneh. Lengan kirinya nampak memar dan sedikit sobek. Darah barak menetes dengan pelan. Jenderal Iblis Goba melangkah maju sedikit. Suaranya keras dan kasar. Cukup. Dia sengaja memecah kekuatan kita. Serang bersamaan. 4 jenderal tersisa langsung bergerak. Serangan api, racun, logam, bayangan, dan petir hitam datang bersamaan. Troy menangkis sebagian besar serangan, namun satu sambaran petir besar mengenai bahunya. Tubuhnya terlempar jauh. Ia terguling menghantam batu besar. Ia kemudian bangkit perlahan. Wajahnya mulai menunjukkan sedikit tekanan. Ah, sial. Tubuh ini mulai pada batasnya. Troy berusaha menahan serangan lanjutan. Ia menebas satu jenderal iblis lagi, tapi serangan simultan membuatnya semakin kewalahan. Serangan dan gelombang suara dari jenderal lain membuat pendengaran Troy langsung berdesing. Luka di dadanya menganga. Energi Chaos Order ke-8 puncaknya mulai tidak stabil. Tekanan internal bunian gelap mulai bergetar hebat. Di dalam alam kesadaran Tori, lautan jiwa mulai mengamuk. Energi berputar bagaikan badai. Tori menyadari keterhubungan mereka membuat ia merasakan tekanan itu. Tori mencoba untuk bersuara. Troy, jangan main-main lagi. Kita akan celaka jika kau terlalu santai. Santai gundulmu itu, bocah. Aku hanya bersikap santai saja. Sebenarnya tubuh ini sudah pada batasnya. Baiklah, mari kita coba sesuatu. Sesuatu apa, bocah? Energi naga dari 4 naga leluhur muncul dari kedalaman jiwa Tori. Energi itu kemudian mengalir ke arah Troy melalui ikatan jiwa. Troy bisa merasakannya. Tubuh bunian gelap langsung bergetar. Wow, apa ini? Tapi ini tidak buruk. Bagus, bocah. Saatnya mengamuk ronde kedua. Transformasi dimulai. Tubuh Troy menggembung, ototnya membesar, kulit bunian gelap retak, kemudian muncul sisik emas kehitaman. Tanduknya runcing, tumbuh dari kepala. Akar tulang punggung memanjang, membentuk ekor naga besar. Sayap tulang muncul, lalu membentuk membran hitam biru. Energi naga bercampur energi iblis, menciptakan tekanan brutal. Udara langsung bergetar, batu melayang seakan terhisap. Kemudian, auman besar terdengar. Auman yang membuat seluruh area bergetar seperti gempa skala besar. 4 jenderal iblis langsung terpental seketika. Serangan itu langsung melenyapkan semuanya. Hanya tersisa
Jenderal Iblis Goba yang memilih mundur dengan cepat. Sialan, kau monster macam apa? Aku harus kabur. Jenderal Iblis Goba melompat ke portal. Portal itu langsung menutup dengan suara yang mengerikan. Troy kembali ke bentuk bunian gelap, terengah, tersiksa luka berat. Ah, sial. Satu tikus berhasil lolos. Baiklah, aku tidak akan buang-buang waktu di sini. Namun, sebelum ia bergerak, portal lain di belakangnya bergetar. Retakan dimensi semakin membesar.